Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas sekilas tentang terjemah dan tafsir Al-Quran, terutama dalam konteks keindonesiaan. Manusia diberikan petunjuk oleh Allah, salah satunya melalui wahyu yang tersurat, yakni kitab suci, selain wahyu yang tersirat melalui petunjuk-petunjuknya atau isyaratnya di alam ini. Al-Quran merupakan salah satu kitab suci yang memiliki struktur teks yang mengagumkan. Unsur-unsur sastrawinya sangat tinggi. Kemudian isinya mengisyaratkan banyak hal dan mengatur banyak hal terkait dengan konteks kehidupan manusia. Ketinggian bahasa Al-Quran dari struktur dan makna ini diakui oleh banyak ahli dan menjadi salah satu mukjizat Al-Quran. Pada hari ini kita diwajibkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran melalui mushaf yang sudah ada di tangan kita, baik dalam bentuk yang sudah dihafal maupun yang di print atau versi fisik, kemudian juga dalam versi digitalnya. Kita dituntut untuk memahami Al-Quran dari awal sampai akhir, ya, sedalam mungkin. Kita bukan hanya kemudian dituntut untuk membaca Al-Quran, tetapi juga dituntut untuk memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Sebagian orang kemudian bertanya, kenapa kita masih membutuhkan terjemah dan tafsir Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu sudah jelas berasal dari Allah dengan kata dan kalimat yang sudah jelas? Setidaknya ada 6 hal yang kemudian melatar belakangi kita memerlukan terjemah dan tafsir Al-Quran. Yang pertama adalah melihat fungsi Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia yang harus kemudian manusia secara aktif mencari petunjuk dari Al-Quran, mencari manfaat dan hikmah dari Al-Quran. Karena Al-Quran kemudian turun dalam bahasa Arab yang tinggi, yang fusha, ya, maka banyak orang Muslim tidak bisa langsung memahami Al-Quran begitu saja. Ya, oleh karena itu dibutuhkan terjemah dan pada akhirnya dibutuhkan tafsir. Struktur bahasa Al-Quran juga memiliki bahasa yang tinggi, nilai-nilai sastranya, struktur sastranya tinggi, kemudian itu bisa dipahami oleh orang khawas, yaitu para ahli. Ya. Kemudian ada berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, ya, dari sejak masa Rasulullah hingga kini fenomenanya cukup banyak sehingga kemudian perlu direspon. Sehingga nilai-nilai universal itu harus diimplementasikan, ditatbikkan, ya, dikontekskan dalam konteks masyarakatnya, terutama konteks orang-orang yang ada di luar Arab. Dan selanjutnya Al-Quran itu turun pada masa Rasulullah, ya, dengan konteks tertentu, tetapi konteksnya kemudian bisa ditransformasikan. Dan ini perlu dipahami dalam konteks kekinian. 15 abad yang lalu Al-Quran turun dengan konteks tertentu, kemudian pada zaman sekarang perlu ditransformasikan. Dan pada akhirnya ada salah satu adagium bahwa Al-Quran itu sholihun likulli zamanin wa makanin, tetapi Al-Quran itu tetap harus butuh interpretasi dan pemahaman ketika dalam menghadapi masalah tertentu atau konteks tertentu. Secara sekilas pengertian dari terjemah dan tafsir itu, ini adalah pengertian dasarnya. Terjemah Al-Quran merupakan upaya untuk mengalih bahasakan bahasa Al-Quran ke dalam bahasa yang lain, bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan yang lain-lain. Nah, ada upaya kemudian di tengah, ya, upaya untuk memahami Al-Quran. Ya, ini hanya upaya manusia untuk langsung memahami Al-Quran, baik melalui terjemah maupun melalui tafsir. Dan ada satu aktivitas yang kemudian berupaya untuk menjelaskan Al-Quran secara detail, yaitu melalui tafsir. Dan sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, kemunculan tafsir Al-Quran dengan berbagai ragamnya, dengan berbagai
instrumennya. Oleh karena itu tafsir kemudian dimaknai sebagai upaya menjelaskan Al-Quran dengan menggunakan prosedur tertentu dan menggunakan instrumen keilmuan tertentu. Nah, mulai dari terjemah Al-Quran, pada dasarnya penerjemahan Al-Quran itu dibutuhkan karena memang bahasa Al-Quran dengan berbagai ragam kompleksitasnya itu dibutuhkan untuk dipahami. Dalam konteks bahasa misalnya diperlukan upaya untuk memahami Al-Quran dari yang berbahasa Arab ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa lainnya termasuk bahasa yang ada di dunia lain, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Swahili, bahasa India, bahasa Urdu, dan yang lain-lain. Nah, praktek terjemah Al-Qurannya sebenarnya sudah dilakukan pada zaman Nabi ketika para sahabat hijrah ke Habasyah dan Raja Najasyi, penguasa Raja Habasyah, meminta Ja'far bin Abi Thalib ya, untuk menerjemahkan Al-Quran yang turun pada saat itu ke dalam bahasa Habasyah. Ini adalah praktek penerjemahan pertama. Kemudian perlu disadari bahwa dalam penerjemahan ada upaya subjektivitas, ya, baik subjek dalam artian bahasa, kemudian subjektivitas penerjemah. Karena ada bahasa Al-Quran yang memang tidak bisa kemudian bisa langsung atau ekuivalen dengan terjemahan bahasa lokal. Ya, oleh karena itu, ya, tetap penerjemahan harus dilakukan sebagai upaya mendekatkan masyarakat ke dalam Al-Quran, tetapi juga perlu disadari bahwa dalam terjemahan itu tidak bisa kemudian mutlak kebenarannya. Perlu disadari bahwa itu relatif. Ragam terjemahan yang ada di dunia ini pada dasarnya kemudian bisa dibagi menjadi dua. Pertama adalah terjemah harfiah, yaitu terjemah yang word by word. Ini terikat dengan struktur bahasa. Ada juga terjemah dalam artian tafsiriyah, terjemah Al-Quran yang kemudian mengedepankan pada maksud dan isi kandungan Al-Quran tanpa terlalu terikat dengan struktur bahasa aslinya. Keduanya, ya, antara terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah itu dapat dilihat dalam berbagai terjemah Al-Quran yang ada di Indonesia, karena terjemah Al-Quran menggunakan dua metode ini. Ini adalah sebagian dari terjemah dan mushaf Al-Quran yang ada di Android. Ya, ada banyak ratusan aplikasi Al-Quran dan terjemah di Play Store yang kemudian kita bisa akses, tetapi kita sarankan bahwa yang digunakan adalah yang bersertifikat atau sudah ditasih oleh Kementerian Agama. Di sini ada pesan bahwa setiap Al-Quran yang Anda beli ada tanda tasih dari Lajnah Petasih Al-Quran. Ini adalah berarti sudah memasuki tahqiq atau tasih dari Kementerian Agama. Ini adalah Quran digital dari Kementerian Agama yang dilengkapi dengan tafsir ringkas dan tafsir yang cukup panjang. Kemudian ini adalah aplikasi Al-Quran digital. Terjemahannya word by word di bawahnya, dan ini cukup banyak mushaf yang seperti ini. Kemudian ada Quran Base yang dikembangkan oleh PT Barokah Inovasi Teknologi seperti ini, ada terjemahannya, kemudian ada penjelasannya dan dilengkapi dengan fitur yang lain. Kemudian ini adalah Salam yang dikembangkan oleh Cordoba kerjasama dengan Samsung, dan kemudian ini My Quran. Ya. Namun ada pesan bahwa hendaknya aplikasi-aplikasi Al-Quran untuk Android ini tidak dijadikan sebagai rujukan utama. Kemudian dianjurkan untuk selalu menggunakan Al-Quran versi cetak sebagai media pembanding, dan apabila ada kesalahan bisa kemudian dikonfirmasi ke Kementerian Agama atau kepada pengembangnya atau kepada situs yang kemudian mempublikasinya, bisa ke Play Store juga. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang tafsir Al-Quran. Ya, kita melihat banyak tafsir Al-Quran, baik yang bersifat printed, yang dicetak, maupun yang digital. Secara umum, tafsir adalah upaya untuk menjelaskan makna-makna Al-Quran dari segi bahasa, struktur, kemudian sampai kandungannya, sampai pada konteks, asbabun nuzul, makkiyah, madaniyah, dan segala aspek yang ada dalam Al-Quran. Nah, nanti kita akan melihat bahwa isi dari tafsir itu ada yang kemudian bersandar pada tafsir dengan bersandar pada riwayat, dan ada yang berdasarkan ijtihad dari para mufassirnya. Secara umum tafsir dari segi sumbernya dibagi dua, ada tafsir bil ma'sur, tafsir yang menggunakan sumber-sumber riwayat baik Al-Quran
tafsir Al-Quran bil Quran, ada yang menggunakan hadis nabawi, kemudian ada asar sahabat. Ya. Contohnya ada tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir At-Tabari yang banyak menggunakan Al-Quran, banyak hadis nabawi dan asar sahabat. Pembagian kedua adalah tafsir bima'qul, yaitu tafsir yang menggunakan hasil ijtihad dalam pemikiran para mufassir, tetapi para mufassir juga tidak sebebas menafsirkannya karena harus ada syarat keilmuan yang dipenuhi oleh mufassir, dari mulai menguasai ilmu bahasa, asbabun nuzul, makiyah madaniyah, nasih wa mansub, mawadin nuzul, tawarikh hurriyah dan lain-lain. Ya. Oleh karena itu kemudian di sini juga ada tulisan bahwa perbedaan antara tafsir bima'sur kemudian bima'qul pada dasarnya ini hanya perbedaan teoritis saja. Karena tafsir-tafsir yang besar-besar ini ya itu menggunakan kedua metode ini. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir Ibnu At-Tabari itu ada athar tetapi juga ada pendapat pribadi. Begitu juga di sini tafsir Al-Manar karya dari Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridho, Muhammad Rashid Ridho, kemudian At-Tafsir Munir karya dari Wahbah Zuhaili, itu menggabungkan antara tafsir bima'sur dengan tafsir bima'qul di dalam tafsirnya ini. Sedangkan dari segi metode tafsir Al-Quran dibagi menjadi 4. Ada metode ijmali, ada metode muqarran perbandingan, ada tafsir tahlili atau analisis penjabaran, ada juga tafsir maudhu'i. Nah, ketiga tafsir yang ini, ijmali, tahlili, dan muqarran itu menggunakan sistematika mengikuti ayat per ayat dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Nah, tafsir ijmali atau global itu tafsir yang memang secara ringkas, langsung pada penjelasan-penjelasan ringkasnya. Sementara kalau mau melihat yang rinci itu pada tafsir tahlili. Nah, kalau kemudian kita mau melihat bagaimana pendapat para mufassir di dalam menafsirkan ayat, kita akan bisa melihat tafsir muqarran, tafsir yang banyak menukil pendapat-pendapat ahli tafsir di dalam menafsirkannya. Jadi ada tafsir muqarran. Sekali lagi pada dasarnya ini adalah upaya untuk menafsirkan Al-Quran dengan tartibul mushaf atau tartibus suwar wa tartibul ayat. Dan yang keempat adalah tafsir maudhu'i, adalah tafsir yang berkembang pada era modern. Ya, tafsir ini fokus pada tema-tema tertentu dari Al-Quran. Misalnya tema tentang sirat dalam Al-Quran, tema tentang Allah dalam Al-Quran, tema tentang tauhid dalam Al-Quran, tema tentang manusia dalam Al-Quran, tema tentang perang dalam Al-Quran, tema tentang akhirat dalam Al-Quran dan yang lain-lain. Ya, tafsir maudhu'i ini banyak ditemukan ya pada konteks ilmiah di Indonesia, ya terutama dalam konteks disertasi dan yang lain-lain. Ya, kemudian ini adalah pembagian tafsir ditinjau dari sisi ilmu yang dominan yang digunakan dalam tafsirnya. Ada yang menggunakan ilmu bahasa secara dominan seperti Ma'anul Quran karya Al-Farra, kemudian ada yang menggunakan ilmu nahwu, corak ilmu nahunya sangat kental, itu dalam i'rabul Quran. Kemudian ada tafsir yang pendekatannya adalah ilmiah, ada tafsir jawahir, kemudian ada ilmu balaghah, al-kasyaf, kemudian ada tafsir adab wal istima'i. Kemudian ada tafsir yang bersifat sofistik. Ya, ini adalah tafsir-tafsir yang lahir di Indonesia. Ada tafsir As-Sinkili, kemudian Buya Hamka, ada tafsir Al-Misbah karya Qursyihab, kemudian ada tafsir tematik dari Pemenang. Dan ini adalah tafsir yang muncul dalam konteks format digital. Ada Marojil Akbar, kemudian ada Maktabah Tafsir. Kita bisa mengakses sejumlah tafsir dari HP kita atau dari website kita. Oleh karena itu kita bisa lebih dipermudah untuk memahami Al-Quran baik dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia maupun yang lainnya. Ya, satu hal yang kemudian perlu dicatat bahwa tidak ada penafsiran tunggal yang mutlak, tidak ada yang paling benar. Ya, semuanya relatif. Ini adalah contoh dari kerelativitasan penafsiran terkait dengan surat Ar-Rum ayat 59. Ya, ini bisa dibaca. Ada perbedaan penafsiran di sana. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladina la ya'lamun, diartikan secara beda-beda, konteks tauhid, konteks ibadah, ya kemudian ada konteks tentang bahas
Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.